Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah iradah serta inayahnya kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini yang tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kesehatan dan juga kekuatan istiqomahan dalam diri kita agar senantiasa menjadi hamba-hambanya yang muti'in, yang taat kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat soleh, solehah, dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kultum hari ini insyaallah saya akan menyampaikan mengenai menghindari dari dosa kecil. Di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini merupakan momentum kita untuk senantiasa kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri agar menjadi lebih baik lagi. Karena kita ditarbiyah selama 30 hari lamanya. Dituntut kita untuk senantiasa bersabar, dituntut kita untuk senantiasa istiqomah, dituntut untuk kita senantiasa memiliki rasa empati, berbagi, dan lain-lain. Banyak hikmah, banyak tarbiyah yang kita akan dapatkan di bulan Ramadan ini. Yang tentu mudah-mudahan nanti setelah 30 hari lamanya kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa, berhati-hati, menjauhi apa-apa yang dilarang dan mentaati apa-apa yang diperintahkannya. Dan juga kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa yang tentu bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat soleh solehah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan dosa, dosa merupakan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tentu akan mendatangkan malapetaka untuk kita. Untuk itu kita dituntut untuk senantiasa berintrospeksi diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anibu ila rabbikum, bertobatlah atau kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum didatangkan kepada kalian azab atau siksaan. Tsumma la tunsarun, kemudian kamu tidak akan ditolong. Ini jelas ajakan Allah senantiasa ada pada kita selaku manusia yang tentu kita harus bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Makanya ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita bermaaf-maafan, kita senantiasa meminta maaf kepada ibu kita, kepada teman-teman kita, anak-anak kita, ke semuanya manusia, ke semua orang yang tentu kita tidak luput daripada kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Teman-teman, sahabat soleh-solehah dimanapun berada, tentu tobat merupakan berpindahnya seseorang dari kemaksiatan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu menurut Ibnu Katsir mengatakan bahwa seorang berpindah dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik disengaja maupun tidak, kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik disengaja maupun tidak. Kita senantiasa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, makhluk atau yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khoto, hilap, salah. Kullu bani Adam khotoun. Semua anak Adam, semua manusia memiliki kesalahan. Wa khairul khoto at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang memiliki kesalahan adalah orang-orang yang senantiasa bertobat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita senantiasa harus menghindari hal-hal yang bersifat dosa. Yang pertama adalah dengan kita selalu kedepankan sholat, mendirikan sholat, karena dengan sholat akan senantiasa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang dosa. Ketika kita senantiasa betul sholat kita,
maka akan senantiasa baiklah seluruh amal kita. Tetapi kalau kita sholatnya gak benar, meninggalkan sholat, melalaikan sholat, maka akan buruklah amal perbuatan kita. Dan yang kedua adalah selalu bersyukur, cara menghindari kita dari berbuat dosa. Bersyukur melihat seorang yang kedudukan di bawah kita dalam urusan dunia, dalam urusan ibadah, maka lihatlah orang yang di atas kita. Ketika seorang berinfak, sholat yang 5 waktu, bersedekah, maka kita harus melihat orang tersebut dalam urusan akhirat. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat untuk senantiasa kita boleh melihat ke atas tersebut. Tapi kalau misalkan urusan dunia, lihatlah ke bawah, agar kita tidak senantiasa meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi urusan akhirat, kita lihatnya ke atas. Supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Itu tadi mungkin yang bisa disampaikan kultum hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa lebih baik lagi. Dan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang luar biasa, meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.